karisma yang jalan, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku. Jesus, oh praise God. Thank you, most Terima kasih holy, holy Lord. Oh my Jesus. Say, oh Lord. Jesus. Terima kasih. Say, oh Kudus oh Lord. Sepertimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. I love you, Jesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau yang menyucikan hati kami. Engkau yang mengubah hati kami. Hati kami menjadi baru. Roh kami menjadi baru Tuhan. Hati yang taat Kau berikan pada kami. Hidup kami bisa memperkenan hati-Mu. Sampaikanlah suara-Mu. Umat yang kudus, umat yang tidak bercacat di hadapan-Mu, sedang Kau bangkitkan, sedang Kau pulihkan. Kami percaya kepada Kau Tuhan. Endaina sakram adalah randa, bukan kuat dan bukan gagah kami, oleh pekerjaan Roh dan Firman, oleh karena korban Kristus yang sempurna, yang membuat hidup kami berubah. Kristus yang telah mati bangkit bagi kami dan hidup di dalam kami, memberikan kekuatan dan kemampuan yang baru untuk kami bisa hidup mempergolong hati Tuhan sampai akhir hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Syarararamios layahamiarawananso. Bukan kuat dan gagah kami, tapi oleh karena Roh-Mu. Karena itu sampaikan suara-Mu Tuhan. Kami butuh suara-Mu Tuhan. Kami bukan butuh hikmat manusia. Kami tidak butuh perkataan manusia. Kami butuh suara Tuhan. Perkataan-Mu yang selalu memberikan pada kami Tuhan kekuatan yang baru untuk hidup memperkenan hati-Mu. Mari Roh Kudus, Kau yang ambil alih pemberitaan firman, Roh kebenaran, Roh hikmat, Roh pewahyuan, Roh pengenalan akan Tuhan, Roh pengertian saat ini teraktivasi. Aku ambil, dilepaskan di tengah-tengah jemaat-Mu. Oh terlepaslah Tuhan, terlepaslah kebenaran yang memerdekakan, membuat semua umat-Mu mengalami kebenaran yang memerdekakan. Setiap konsep-konsep pikir yang salah, yang berasal dari dunia ini, segera dicabut sampai ke akar-akarnya. Sebaliknya ada pekerjaan Roh dan Firman yang akan bekerja kuat Tuhan pada setiap kami. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, ketika tadi kita menyanyikan lagu, aku tak mau kompromi, saya menangis terus. Walaupun lagunya lagu ceria ya, tapi itu dalam banget. Coba sambil dirinya pelan, ya, jangan cepat-cepat. Sambil kata-katanya juga boleh. Jadi ketika di tempat duduk menyanyikan lagu itu, saya udah gak tahan sebenarnya. Karena saya percaya bahwa Tuhan sedang memunculkan, mempersiapkan umat yang tidak kompromi, umat yang kudus, mencintai Dia sungguh-sungguh. Bukan kuat dan kegagahan, Engkau sendiri Tuhan akan lakukan. Hari ini kita sedang belajar tentang pemulihan jati diri. Dan jati diri ini hubungannya dengan membangkitkan umat yang kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan.
Mari kita lihat sama-sama beberapa hal penting. Jadi judulnya pemulihan jati diri. Hal pertama yang saya ingin sampaikan, sejak kita lahir baru, semua kita mempunyai jati diri yang baru di dalam Kristus. Sama-sama kita katakan, sejak kita lahir baru, kita semua, termasuk saya, mempunyai jati diri yang baru di dalam Kristus. Sekali lagi dengan suara lebih keras lagi, sekarang kita katakan sejak kita lahir baru, sejak saya lahir baru, tiap orang mulai berkata saya, kitanya ganti dengan saya, ya. Tapi enggak saya semua yang enggak cocok. Ya udah, kita lagi deh ya. 1, 2, 3. Sejak kita lahir baru, kita semua mempunyai jati diri yang baru di dalam Kristus. Belum semua berkata-kata. Ingat baik-baik. Ketika kita mulai memperkatakan apa yang Tuhan inginkan, ini adalah sebuah kebenaran sebenarnya. Katakan dengan suara yang keras, sehingga itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi emosi kita. 1, 2, 3. Sejak kita lahir baru, kita semua mempunyai jati diri yang baru di dalam Kristus. Belum keras seperti yang saya inginkan. Saya nggak akan pakai mic. 1, 2, 3. Mempunyai jati diri yang baru di dalam Kristus. Amin. Nah, kita harus pahami itu. Sejak kita lahir baru, kita memiliki jati diri yang baru di dalam Kristus. Itu lagu yang tadi. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Kenapa? Karena aku sudah jadi ciptaan yang baru. Coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Berkali-kali saya sampaikan firman di tempat ini, tapi saya minta Roh Kudus terus membukakan kebenarannya lebih dalam dan lebih dalam lagi. 2 Korintus 5 ayat 17 ya. 1, 2, 3. Jadi yes. Jadi sejak kita lahir baru, jati diri kita berubah. Kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Sekarang tambah 1 ayat lagi. Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Yehezkiel ayat 36. Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Kita baca lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ayat 26 tadi, lihat sebentar. Lihat, kamu akan kuberikan hati yang baru. Kapan itu? Sejak kita lahir baru terima Tuhan Yesus. Saya mau lihat mana wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Karena sejak kita terima Tuhan Yesus, kamu kuberikan hati yang baru. Berarti sekarang kita sudah punya hati yang baru. Bukan hanya hati, tapi juga roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Itulah ciptaan baru. Ciptaan baru itu menerima hati yang baru. Menerima roh yang baru. Menerima hati yang taat. Dijauhkan hati yang keras. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Jadi kita punya roh yang baru, tapi juga ada rohnya. Ada Roh Kudus diam di dalam batin kita. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Siapa yang akan membuatnya? Rohku. Aku, bukan aku kekuatanku. Aku Tuhan yang akan membuat aku, kamu, kita semua bisa hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Aku yang akan membuat kamu, aku. Oh God, terima kasih Tuhan. Bukan karena kuat kami,
Kau berkata, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dalam batinku. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Hati yang keras sudah dijauhkan dari kita. Hati yang tidak mau taat sudah dijauhkan dari Tuhan. Aku berikan kepadamu hati yang baru. Hati yang taat. Terima kasih Tuhan. Oh my God. Terima kasih Tuhan. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, bukan akan berlalu, bukan semoga berlalu, bukan harus berlalu. Yang lama sudah berlalu. Hati yang keras itu sudah disingkirkan oleh Tuhan. Sejak kita lahir baru, itu yang harus kita yakini. Dia berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama itu artinya hati yang keras dijauhkan dari kita. Yang lama yang sudah berlalu artinya manusia lama kita sudah berlalu. Mari lihat Roma 6 ayat 6. Saya ingin supaya kita semua makin tahu bagaimana kita bisa dipulihkan kalau kita tidak tahu tentang jati diri kita yang baru. Roma 6 ayat 6. Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengambakkan diri lagi kepada dosa. Karena kita tahu, masalahnya sering kita tidak tahu. Tapi hari ini firman Tuhan disampaikan, kita harus tahu bahwa manusia lama kita sejak kita lahir baru telah turut disalibkan. Manusia lama saya bukan harus disalibkan, bukan akan disalibkan, bukan terus-menerus disalibkan, telah disalibkan. Manusia lamamu sudah disalibkan, bukan akan. Kita tahu bahwa manusia lama, tapi seringnya kita tidak tahu. Kita tidak paham, kita tidak sadar bahwa manusia lama kita itu turut disalibkan. Sehingga kita seperti bergumul untuk bisa hidup kudus. Untuk hidup kudus tidak perlu bergumul. Kalau kita mengerti kebenaran ini, saya tidak bergumul untuk hidup kudus. Karena saya mengerti kebenaran ini sejak saya lahir baru. Saya tahu bahwa manusia lama saya, apa manusia lama saya? Manusia lama yang masih mempunyai benih dosa Adam. Sin nature dalam bahasa Inggrisnya. Saya ingin sampaikan supaya saat ini, karena saya tahu Tuhan ingin membangkitkan gerejanya yang kudus, yang tidak bercacat, harus dibukakan kebenaran ini. Manusia lama kita telah turut disalibkan. Sehingga kita memiliki keberadaan seperti Yesus waktu hidup di muka bumi. Lihat baik-baik ke sini. Semua lihat kepada saya. Yesus waktu hidup di muka bumi punya manusia lama tidak? Punya manusia lama enggak Yesus? Popi. Yesus punya manusia lama enggak? Yakin? Yakin. Yakin. Siapa yang yakin bahwa Yesus waktu hidup di muka bumi, dia sebagai manusia dan dia tidak punya manusia lama? Siapa yang yakin Yesus tidak punya manusia lama? Wah, belum pada ngangkat tangan nih. Pantesan kebenaran ini membuat umat Tuhan jatuh bangun di dalam dosa. Sehingga kita tidak bersinar dan tidak bisa mengusir kegelapan yang ada. Karena ada begitu banyak paham dari dunia ini yang begitu merusak. Yesus datang, dia tidak punya benih dosa. Dia bukan dilahirkan dari secara lahiriah. Dia tidak punya benih dosa Adam. Dia tidak punya manusia lama. Tapi dia anak manusia yang bukan jadi Tuhan. Karena dia sudah lepaskan ketuhanannya.
Dia manusia yang dilahirkan dari roh. Gunawan dilahirkan dari roh bukan? Enggak, sesudah lahir baru. Pamedi dilahirkan dari roh. Santi dilahirkan dari roh. Mian dilahirkan dari roh. Popi dilahirkan dari roh. Sudah lahir baru. Thank you Lord. Sama dengan Yesus. Dilahirkan dari roh. Dia tidak membawa benih dosa Adam. Kita setelah manusia lama kita turut disalibkan. Sama kita tidak bawa benih dosa Adam. Kalau kita masih punya benih dosa Adam, nggak akan pernah selesai hidup kita. Pasti jatuh bangun di dalam dosa. Jadi arti manusia lama adalah manusia yang punya benih dosa Adam. Akan disalibkan? Telah disalibkan. Oh Tuhan Yesus, Roh Kudus, bukakan kebenaran ini. Sebagaimana Kau membukakannya kepadaku Tuhan. Sehingga aku tidak pernah terintimidasi dalam kondisi apapun. Karena aku begitu memahami Kau bukakan Tuhan tentang hal ini. Manusia lamaku telah turut disalibkan. Yesus tidak punya manusia lama. Sekarang saya tidak punya manusia lama. Amin. Kita semua tidak punya manusia lama. Yesus bisa digoda enggak? Ayo, Yesus bisa digoda enggak? Saya enggak mau menjebak nih. Yesus bisa digoda enggak? Ayo. Yesus bisa digoda enggak? Ayo, Fon. Terusin, gimana? Yes, persis sama dengan kita. Kita bisa digoda, tapi kita juga bisa tidak tergoda. Praise God. Yesus yang hidup dan mati dan bangkit sekarang hidup di dalamku. Hidup di dalammu. Dia pernah digoda tapi dia tidak berbuat dosa. Sekarang kita bisa digoda tapi kita tidak. Kita bisa menolak dosa. Nolak godaan. Apa karena dia Tuhan? No. Aku telah mengosongkan keberadaanku sebagai Tuhan. Bukan karena dia Tuhan. Bukan juga karena kita Tuhan. Ini yang harus disingkapkan. Jadi manusia lama kita. Jadi ketika kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Manusia lama kita telah turut disalibkan. Mari sama-sama bilang. Manusia lama kita telah turut disalibkan. Kurang keras. Manusia lama kita kurang keras lagi. Manusia lama kita. Sekarang kita baca dari awal sampai akhir. 1, 2, 3. Ya semuanya, ayo semuanya. Ya semuanya. Ya saya lihat masih ada yang belum. Kalau saudara tidak belajar mengucapkan dengan sungguh, kau akan jadi orang yang jatuh bangun dalam dosa. Ya 1, 2, 3. Amin. Coba anakku yang pakai baju hitam, coba ngomong sendiri, lebih keras. Oke, suaranya keras ya. Ayo. 1, 2, 3, coba yang keras. Karena kita tahu. Ya keras, kurang keras. Bisa teriak enggak? Bisa kan? Yang depan aja lihatnya ini. Yuk, yang keras ya. 1, 2, 3. Oh enggak kelihatan. Kalang speaker. Berarti nanti duduknya pindah aja situ aja. Pindah dekat sebelah sana. Karena kenapa? Saya perhatikan semua saudara. Jadi kalau ada yang mulutnya belum komat kamit, saya lihat semua. Karena ini penting sekali saudara. Ya, bisa pindah ke situ supaya yang satu geser. Ya, jadi firmannya bisa kebaca. Ya, yang baju pink boleh pindah, boleh. Yang baju hitam boleh. Terserah. Oke. Baca suara yang keras ya sayang ya. Oke, yuk. Yang keras nak. Oke.
Oke, makasih ya. Nanti latihan suaranya lebih keras lagi ya. Oke? Setuju? Sepakat? Yes. Ya. Nah, ini penting sekali saudara. Ya, kalau kita ngomongnya pelan-pelan itu nggak berpengaruh. Lihat nih, karena kita tahu, karena saya tahu manusia lama saya telah turut disalibkan. Lalu saya mulai bayangin, manusia lama saya telah turut disalibkan. Kapan? Ketika saya percaya Yesus mati buat saya ikut tersalib dengan dia. Manusia lama saya sudah turut disalibkan, supaya tubuh dosa saya hilang kuasanya. Sehingga saya tidak lagi menghambakan diri lagi kepada dosa. Itu saya pegang baik-baik. Ya, jadi jati diri kita yang baru, ketika kita lahir baru, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Apa yang lama? Manusia lamanya sudah berlalu, sudah ikut disalibkan. Lihat sama-sama. Manusia lama itu apa? Manusia yang membawa benih dosa Adam. Yesus tidak punya dosa Adam. Yesus nggak punya manusia lama. Sekarang aku tanya sama siapa? Mbak Minten. Mbak Minten masih punya manusia lama enggak? Yakin? Mbak Kensi, yakin enggak? Weh, siapa yang yakin manusia lamanya sudah disalibkan? Angkat tangan bersama saya. Saya akan perhatikan satu-satu. Yes, oke. Masih ada satu orang yang belum yakin. Oke, nanti lagi ya. Itu dibimbing aja supaya nggak habisin waktu. Jadi bayangin, Yesus lahir dari roh. Aku lahir sama dong. Dia tidak punya manusia lama. Aku sama dong. Itu sebabnya. Poin kedua nanti kita bisa lihat. Masuk langsung ke poin kedua ya. Ya, supaya tahu dulu. Jadi saya tanya, Adam dan Hawa waktu belum jatuh ke dalam dosa, punya manusia lama enggak? Sebelum jatuh ke dalam dosa. Sama manusia sebelum jatuh dalam dosa. Itu keadaan kita sama. Karena itu poin yang kedua. Sebagai ciptaan baru. Tadi yang lama sudah berlalu kan? Kita bisa hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Itu poin kedua. Kita bisa hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Sama-sama ucapkan. 1, 2, 3. Kita bisa hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi sebagai ciptaan baru, kita bisa hidup kudus, tak bercacat. Wah, mungkin gini, Ibu Rita, kan tak ada gading yang tak retak. Betul. Tidak ada manusia yang sempurna. Tak ada manusia yang sempurna. Masa iya sih kita bisa hidup kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan? Yang benar. Mari lihat ayatnya. Efesus 1 ayat 4. Baca sama-sama. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan dapat bercacat di hadapan. Sebab di dalam siapa? Dalam Dia, di dalam Kristus. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum kita bisa jadi apa-apa. Supaya apa? Kudus dan tak bercacat. Ini harus diucapkan dengan keras sambil diimajinasikan. Ya, 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kata kita ganti dengan saya. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih saya sebelum dunia dijadikan, supaya saya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih saya sebelum dunia dijadikan, supaya saya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya saya kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya saya dan saudara kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oh sorga, biarlah sungguh saat ini membukakan kebenaran ini. Kami semua bisa hidup kudus
kudus, tak bercacat di hadapan-Mu. Karena Engkau telah berfirman dan kami mempercayai firman-Mu. Aku sendiri akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku, berpegang kepada peraturan-peraturanku. Engkau yang sudah berkata, Tuhan, kami mempercayai firman-Mu. Aku akan membuat engkau berpegang kepada peraturan-peraturanku. Oh, di dalam Kristus, di dalam Dia, Allah telah memilih aku. Allah telah memilih saudara semua sebelum dunia dijadikan, supaya aku dan kita semua kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Banyak orang bilang gak mungkin, ini firman. Setiap pola-pola pikir dunia yang selama ini membuat umat Tuhan merasa tidak mungkin bisa hidup kudus, tercabut di dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan roh dan firman, roh pewahyuan pada saat ini dilepaskan. Kebenaran yang memerdekakan saat ini memerdekakan umat-Mu, sehingga umat-Mu tutup percayai firman-Mu. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup dari apa yang Tuhan sampaikan. Orang bilang, tidak mungkin kita bisa hidup kudus. Tapi firman Tuhan katakan, di dalam Dia. Bukan kekuatan kita, di dalam Dia. Kita bisa hidup kudus. Lihat ayat satu lagi. Ada banyak ayat sebenarnya. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini berbicara tentang sebagai ciptaan baru. Kita bisa hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Wajib atau ya boleh iya, boleh tidak. Wajib hidup seperti siapa? Coba yang keras, lebih keras lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi, dan katakan sambil tunjuk ini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Ia. Sekarang si ianya ganti dengan saya. Ya, 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa saya ada di dalam Dia. Coba lihat wajah kiri kanannya. Nyadar nggak? Saya wajib nggak? Boleh nggak kita bilang gini, Bu, ya ngertiin aja, soalnya aku sebel banget sama dia. Kenapa? Kemarin aku digituin. Wajib hidup sama seperti dia. Yesus waktu diludahin balas ngeludah nggak? Waktu dirajam balas ngerajam nggak? Ngomong AEN, kata-kata jelek nggak? Marah-marah nggak? Merungut nggak? Marah sama bapaknya nggak? Enggak. Wajib hidup sama seperti dia. Kalau dibilang wajib, berarti bisa nggak? Bisa nggak hidup sama seperti Kristus? Bisa. Nggak mungkin Tuhan bilang wajib, tapi Dia tahu kita nggak bisa. Itu sebabnya Dia datang dalam hidup kita. Kita menjadi ciptaan yang baru. Hati yang keras dijauhkan. Diberikan hati yang baru. Hatinya siapa? Hatinya Kristus. Ada di dalamku, ada di dalammu. Jadi kalau kita bisa mengasihi, kita mengasihi bukan dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatan yang dari dalam, yaitu kekuatan Kristus. Ya, jadi jelas sekali. Kalau poin 2 saya bilang, sebagai ciptaan baru, kita bisa hidup kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia dibilang bercacat, tapi di hadapan Tuhan dibilang good. Itu sebabnya tidak peduli apa kata orang. Kita ini kata Tuhan berharga dan mulia. Tapi banyak orang bilang, apa sih kamu duit aja gak punya. Sekolah aja rendahan. Gak nyampe sampai S1, S2, S3, S4. Ya, gak nyampe. SD aja gak tamat. Apa sih kamu? Banyak orang menganggap kita tidak berharga. Tetapi sebagai ciptaan baru, kita harus bangun jati diri kita. Siapa kita? Bukan apa kata orang. Bukan apa kata dunia. Tapi apa kata firman. Firman bilang dalam Yesaya 43, saya nggak akan kutip dulu. Kamu ini berharga, kamu ini berharga, aku ini berharga dan mulia. Aku mengasihi engkau, kata Tuhan.
Tapi dunia bilang, sekolah kayak ginian berharga, mulia, gak dipandang sebelah mata. Itu sebabnya mau dibilang goblok, mau dibilang apapun, mau dibilang bodoh, mau dibilang apapun, yang penting aku tahu siapa jati diriku. Karena yang aku percaya adalah apa yang Tuhan firmankan. Firman Tuhan bilang, aku adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ia berkata, aku telah menerima hati yang baru, roh yang baru, dan hati yang taat. Ia tinggal di dalam aku, dia menjadi sumber kekuatanku. Sehingga Paulus berkata, aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Firman Tuhan bilang, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dunia bilang tidak mungkin kita bisa hidup kudus, tapi orang benar akan hidup oleh iman, oleh apa yang Tuhan sampaikan. Itu yang saya percayai. Saya bilang kepada Tuhan, sekalipun logika berpikir manusia dan kata orang begini dan begitu, tidak mungkin kita bisa hidup kudus dan tak bercacat. Tuhan, aku adalah orang benar, dibenarkan oleh karena percaya kepada firman-Mu. Aku mempercayai firman-Mu bahwa di dalam Kristus aku bisa hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Bahkan sebelum dunia dijadikan, sudah Kau tulis di dalam kitab-Mu Tuhan, bahwa aku akan menjadi ciptaan yang baru, diberikan hati yang baru, diberikan roh yang baru, dijauhkan hati yang keras, diberikan hati yang taat. Aku percaya firman-Mu Tuhan. Tuhan bilang ketika kamu percaya Abraham, ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya, kamu akan punya keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir. Fakta mengatakan tidak mungkin bisa punya anak, tetapi firman Tuhan mengatakan Abraham sekalipun tidak punya alasan untuk tidak punya alasan yang berdasar untuk berharap, tapi dia percaya. Tuhan bilang kamu akan punya keturunan sebanyak bintang, sebanyak pasir di laut, dan dia percaya. Maka Tuhan berkata kepercayaannya itu diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran itu mengubah fakta dari yang tidak punya anak menjadi punya anak, tidak mungkin punya keturunan jadi punya keturunan. Ketika Tuhan berkata di dalam Dia Allah telah memilih aku, Allah telah memilih engkau, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya aku, supaya engkau, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu yang aku percayai, dan Tuhan memperhitungkan apa yang aku percayai sebagai sebuah kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan mengubah fakta. Dan inilah yang Tuhan katakan, engkau dan aku dan kita semua yang percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Dunia bilang tidak mungkin bisa hidup tidak kudus, bisa hidup kudus, tidak mungkin kita bisa hidup tidak bercacat. Tapi Tuhan sudah mengatakan Tuhan akan memunculkan gerejanya yang hidup kudus, yang tidak bercacat, yang tanpa kerut, tanpa noda dan tanpa celah, yang akan bersinar terang. Firman Tuhan katakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung rumah Tuhan berdiri tegak, menjulang tinggi mengatasi gunung lainnya, karena kita bersinar terang, karena kita hidup di dalam kekudusan. Aku akan membuat kamu berpegang kepada ketetapanku, hidup menurut peraturan-peraturanku. Tuhan berkata itu, dan saya berkata terjadilah atasku. Aku percaya Tuhan, aku bisa hidup sama seperti Kristus hidup. Engkau sudah berkata, siapa yang berkata dia ada di dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan, aku percaya aku ada dalam Dia, aku wajib, aku bisa, aku pasti bisa, karena Engkau berkata aku wajib, berarti aku bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terjadilah, kata Tuhan, apa yang kau percayai. Engkau bukan orang yang hidup dari apa kata fakta. Engkau tidak hidup apa kata orang. Kau hidup dari apa yang Tuhan firmankan. Dan Tuhan berbicara kepada saya secara pribadi, kamu akan kumunculkan sebagai orang yang betul-betul hidup sama seperti Kristus hidup. Kamu bisa hidup tidak bercacat di hadapanku karena kau mempercayai firmanku. Sehingga lewat hidupmu akan banyak orang-orang yang hidup kudus dan tak bercacat
Di akhir zaman ini akan datang banyak goncang demi goncangan, tapi aku akan munculkan orang-orang benar yang hidup oleh iman, orang-orang kudus, orang-orang yang memperkenan hati Tuhan. Karena yang membuat Tuhan berkenan, firman Tuhan katakan, sebab oleh iman. Tidak seorang pun berkenan kepada Dia kalau kita tidak datang dengan iman. Saya percaya sekali Kristus mati, bangkit, hidup di dalamku, hidup di dalammu, dengan tujuan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Roh Kudus diberikan pada kita, pemimpin diberikan memperlengkapi kita. Semua kejadian-kejadian Tuhan izinkan memproses kita, supaya firman demi firman yang kita pelajari bisa kita terapkan di dalam menghadapi hidup ini. Sehingga firman saja yang tercetak dalam hidup kita. Firman menyatu dalam hidup kita. Thank you Jesus. Oh, satu ayat lagi. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama. Saya yakin sekali saudara, Tuhan bilang, kamu akan kumunculkan karena kau percaya kepadaku. Dan saya berharap semua kita di tempat ini Tuhan munculkan, karena kita percaya kepada apa yang Dia sampaikan. Kita menjadi umat-Nya yang kudus dan tak bercacat. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Tolong lebih keras lagi. Terusin, belum selesai itu. Nih lihat cara saya membaca firman. Ayat 3 tolong. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, terusin, saya udah hafal soalnya, terusin ayat 4-nya. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang sangat berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dengan jalan itu, dengan Dia berikan janji-janjinya, dengan Dia berikan hidupnya, dengan Dia berikan rohnya, Dia berikan firmannya, Dia berikan hamba-hambanya. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu, aku, kita semua boleh mengambil bagian dalam, boleh mengambil bagian dalam, kurang keras, boleh mengambil bagian dalam, katakan, supaya olehnya. 1, 2, 3. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Berarti kita bisa luput dari hawa nafsu dunia? Bisa? Kita semua bisa luput. Berarti umat yang tak bercacat di hadapan Tuhan itu. Luar biasa. Kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Artinya rupa Kristus akan nyata dalam hidup kita. Ayat 3-nya tadi dibilang apa? Karena kuasa ilahi, bukan kekuatan kita sekali lagi. Jadi jangan ada yang minder, jangan kau rasa takut, merasa tidak mampu. Bukan kekuatan kita, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan, bukan akan, tapi telah menganugerahkan pada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Tapi ada syaratnya, oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi memang Tuhan ingin sekali kita hidup kudus. Tuhan ingin sekali kita tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tuhan ingin sekali kita bisa hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan ingin sekali kita betul-betul hidup bersinar terang. Tuhan mau. Tapi itu bisa tercapai walaupun Kristus ada, Roh Kudus diberikan, firman diberikan, khotbah ada, tetap ada kewajiban kita oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi ketika kita lahir baru, roh kita baru,
Tuh, hati kita baru, tapi pikiran kita tidak langsung baru. Itu yang jadi persoalan. Kenapa walaupun kita sudah jadi ciptaan yang baru, kenapa masih hidupnya kayak manusia lama, betul? Oh bener nih, gak ada yang ngaku nih. Sudah jadi ciptaan baru, tapi banyak yang hidupnya masih seperti manusia lama. Ingat, manusia lama sudah disalibkan. Berarti ini gak ada kaitannya dengan manusia lama. Kaitannya dengan pola pikir. Ya, jadi yang bikin kita gak kelihatan keserupaan dengan Kristus, karena pengenalan kita akan Dia itu menyangkut perubahan pola pikir. Kalau kita mau mengalami perubahan pola pikir, pertama-tama kita harus mau ambil kekonsistenan, mengenal Dia lebih dalam lagi lewat perenungan firman, rajin memperkatakan firman, memperkatakan dengan suara keras, mengimajinasikan firman berulang-ulang, mengaktifkan manusia roh kita, memastikan firman menyatu di dalam batin kita, membuat firman itu sekarang bukan lagi menjadi pengetahuan, firman tersebut menjadi iman, menjadi dasar keyakinan, menjadi sudut pandang kita yang baru. Sehingga kita tidak menilai diri kita tidak menilai orang lain, kita tidak menilai semuanya dari sudut pandang kita sendiri. Karena kita mengenal Dia, kita punya kekonsistenan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tidak punya waktu untuk mencari Tuhan, untuk mendengar firman-Nya, untuk mencatat kebenarannya, untuk mengulang-ulang kembali, maka sekalipun Tuhan sudah memberikan janji, semua janji itu tidak terwujudkan. Bukan Tuhan yang salah, ada bagian kita. Itu sebabnya lewat firman ini, biarlah Tuhan menolong kita semua. Oh, biarlah sungguh Tuhan, kita semua mau menjadi orang-orang yang konsisten, mencari Tuhan, mengenal Dia. Karena sebenarnya Dia sudah berikan pada kita hati yang taat. Tetapi walaupun diberikan hati yang taat, ada bagian kita harus memberi waktu untuk mengenal Dia. Lewat firman yang kita baca, lewat daily devotion kita baca, lewat khotbah yang kita dengar, kita terus belajar mengenal Tuhan, merenungkan firman-Nya, meminta Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa menangkap firman-Nya, sehingga firman menjadi kebenaran yang memerdekakan. Ketika firman menjadi kebenaran yang memerdekakan, terus kita yakin itu adalah kebenaran dan kita mulai mentaatinya, maka firman semakin menyatu menjadi pribadi kita. Ketika hari lepas hari kita terus rajin merenungkan firman, merenungkan siang dan malam, memperkatakan, mengimajinasikan, menjadikan itu bahan untuk kita ngobrol dengan Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan situasi, dengan masalah-masalah, terutama masalah yang negatif, pakai perkara itu untuk kita bisa bersekutu dengan Dia, untuk kita ngobrolin semua itu dengan Dia. Dia akan memberikan firman-Nya. Ketika Dia mulai memberikan firman-Nya, jadikan firman-Nya itu sebagai roh yang menghidupkan. Jadikan firman-Nya itu sebagai firman yang menciptakan perubahan. Ketika Dia memberikan firman-Nya, sehingga pikiran kita menyatu dengan pikirannya, emosi kita menjadi stabil, kita tidak menjadi ketakutan, kita tidak menjadi gelisah. Akhirnya kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Kalau cara hidup kita terus menerus seperti itu, terus membiarkan pikiran kita dibaharui oleh firman-Nya. Roma 12 berkata, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, janganlah engkau membawa cetakan dunia ini, janganlah engkau membawa pola dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan pikiranmu lewat firman yang Tuhan singkapkan, lewat firman yang kita renungkan, lewat firman yang kita pakai sebagai bahan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, jangan bawa cetakan dunia yang berkata mustahil kamu bisa tidak hidup bercacat, bisa hidup tidak bercacat. Ambil firman-Nya, terus perkatakan firman-Nya, terus berubahlah oleh pembaruan pikiranmu lewat firman yang Tuhan sampaikan. Firman demi firman yang kita sampaikan kepada Tuhan, kita jadikan bahan untuk ngobrol dengan Tuhan. Itu akan membuat pengaruh pikiran kita dibaharui. Amin. Sehingga firman Tuhan katakan, kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna.
Itu yang Tuhan katakan. Jadi ketika kita lahir baru, roh yang baru ada, hati yang baru ada, hati yang taat ada. Tidak punya manusia lama. Manusia lamanya sudah disalibkan, tapi kita masih punya pola pikir yang lama. Bukan manusia lama. Pola pikir itu hanya bisa dibaharui oleh firman. Firman bisa kita pahami karena kita bersekutu dengan Dia lewat tuntunan Roh Kudus. Gak bisa ditawar-tawar. Pekerjaan firman dan roh yang kita izinkan akan membuat kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Sehingga kita tidak menghakimi orang lain. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain menurut kitab. Suami dan istri tidak mudah menyalahkan satu dengan yang lain. Karena segala sesuatu kita selalu bandingkan dengan apa yang Tuhan katakan. Kalau gereja Tuhan seperti ini, saya yakin kita bisa hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan ketika kita hidup kudus dan tak bercacat, bangsa-bangsa akan datang. Lihat Yesaya 60 ayat 1, 2, 3. Yesaya 60 itu penutup ya. Ketika kita semua hidup kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bilang, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terus, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Percayai itu. Inilah yang Tuhan rindukan. Kita bangkit. Kita tidak mau kompromi sama sekali. Kita sadar aku ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Sekarang sungguh apa yang harus aku lakukan? Aku memberi diriku untuk terus-menerus diperbarui. Cara berpikirku dicopot satu demi satu. Satu demi satu. Satu demi satu. Terus menjadi kehidupan kita. Tanpa kita sadari kita sedang bersinar terang. Ketika kita bersinar terang, gak usah banyak omong pun orang boleh lihat. Ya, ketika saya kemarin, jadi ini kesaksian penutup. Ketika saya ada urusan ke rumah sakit Dustira, tujuan saya mengurus surat kakak saya, ya. Terus ketemulah sama seseorang. Jadi ada ibu-ibu pakai kerudung di ruangan itu 2 orang, satu lagi tanpa kerudung karena ternyata dia Kristen. Ketika mencatat data-data, lalu ibu tersebut, ibu yang Kristen ini bilang, oh ternyata ibu orang Batak, terus iya, terus dia bilang gini, si Hombing, ini siapa? Terus saya bilang, ini kakak ipar saya karena suami saya sudah meninggal. Setelah saya bilang sudah meninggal, oh sudah jadi janda, iya. Terus mereka bilang, kok nggak kelihatan? Berarti menurut mereka janda itu sedih gitu mukanya ya. Terus mereka bilang, kok nggak kelihatan ya? Ibu udah umur berapa? 64. Hah? 64? Waduh, nggak kelihatan 64 katanya gitu. Oh gitu, saya bilang, oh puji Tuhan, saya bersyukur sekali, dia bilang gitu. Terus saya bilang, saya sudah menjanda 20 tahun, saya sudah 20 tahun jadi janda. Tapi tidak pernah satu kali pun saya menginginkan mencari pria lain. Karena saya tahu, saya tidak kosong ininya. Saya dipenuhi dengan sukacita. Kenapa? Karena saya selalu hidup bersekutu dengan Dia, merenungkan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya. Ketika kita hidup merenungkan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, sukacita Tuhan akan memenuhi hati kita. Terang Tuhan akan bersinar dalam hidup kita. Orang yang melihat kita, lalu si orang ibu ini bilang ini, ibu udah janda 20 tahun. Aku langsung dia bilang, aku baru 3 tahun, tapi aku susah sekali hidupnya. Kenapa? Aku kecewa sama Tuhan, bla 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 bla. Dia ceritain. Saya karena dilihat wajahnya penuh dengan keceriaan, seperti Mbak Kensi. Nah, saya kalau lihat Mbak Kensi, saya rasa pengen tos terus gitu ya. Ya, sukacita dia itu transfer. Ya, ternyata sukacita saya transfer di rumah sakit. Jadi orang itu bilang gini, saya sedih terus Bu, sejak ditinggal suami saya, bla 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 bla, nangis. Terus dia bilang gini, enggak, kebetulan saya ketemu sama ibu. Ibu bisa bimbing saya, dia bilang. Lihat enggak? Dalam sebentar orang memberi diri untuk bangsa-bangsa akan datang
berduyun-duyun kepada terang-Mu, kepada cahaya yang terbit atas-Mu. Karena kita hidup di dalam kekudusan. Setiap kali kita hidup di dalam kekudusan, cahaya sinar Tuhan akan bersinar terang. Karena Tuhan katakan, buatlah tempat kudus bagiku, supaya aku berdiam di tengah-tengah mereka. Buat tempat kudus, Tuhan bilang. Tuhan berkata, setiap kali kita membangun hidup kita sesuai dengan firman-Nya, maka kemuliaan Tuhan akan turun atas kita. Kemuliaan Tuhan, terang Tuhan terbit atas kita. Dan inilah kerinduan Tuhan. Kita bisa nggak hidup kudus? Bisa. Bisa nggak bercacat? Bisa. Karena Yesus ada dalamku. Manusia lama telah disalibkan. Roh Kudus ada. Pemimpin ada. Firman ada. Tuhan ada. Memproses kita. Membentuk kita. Kita bisa online dengan Dia. Online. Kita bisa dengan Dia 24 jam tiap hari dalam kondisi apapun. Apalagi alasan kita untuk kita tidak bisa hidup kudus. Makanya saya bilang, Tuhan, yes. Saya sangat percaya. Karena Tuhan bilang, aku akan memunculkan gerejaku yang diselimuti dengan kemuliaan. Bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun, datang kepada cahaya yang terbit atasmu. Dan Tuhan sudah nyatakan itu dalam hidup saya. Saya pergi ke rumah sakit begitu. Saya pergi ke sebuah komunitas, orang yang harusnya istilah leader di situ memimpin, malah dia yang kejar saya. Pastor, tolong ajari saya, tolong bimbing. Saya ngerasa begitu ketemu pastor, saya ngerasa kok kayak ada api yang menyala. Lihat, penginjilan kita adalah bukan penginjilan yang biasa saja. Penginjilan karena mereka melihat cahaya Tuhan dalam hidup kita. Karena kita menghidupi kebenaran. Karena kita menjaga hati kita. Kita tidak izinkan kekotoran-kotoran dari dunia ini masuk. Kita hanya izinkan perkataan Tuhan saja yang masuk. Aku tidak peduli dengan perkataan-perkataan dari dunia ini. Tutup blokir. Tapi terus izinkan perkataan Tuhan yang semakin masuk, terngiang-ngiang. Itu akan menyatu. Itu sebabnya saya tidak pernah terintimidasi. Mau orang bilang ini, bilang itu, saya tahu saya berharga di mata Tuhan. Saya pun tidak punya mobil yang kayak orang-orang hebat itu. Saya gak jadi minder. Saya juga gak jadi kepengen kayak gitu. Dari awal saya lahir baru, saya tidak punya keinginan jadi orang kaya. Padahal kemungkinan untuk saya jadi artis besar sekali. Yes. Karena dari umur 16-an saya udah minta nyanyi di panggung-panggung dunia. Ya, bersama artis-artis terkenal juga pada zaman itu. Ya, saya udah mulai pakai baju-baju panjang, udah pakai didana segala. Pokoknya secara manusiawi sebenarnya bisa terjun ke dunia artis. Tapi karena Tuhan berjumpa dengan saya tahu Dia telah menebus, saya serahkan hidup saya. Dan saya tahu saya ciptaan baru. Terus saya bertumbuh di dalam Tuhan. Saya semakin tahu, Kau terlalu baik bagiku Tuhan. Kau telah menebus aku. Aku tidak mau kompromi. Aku mau hidup hanya bagimu. Mari kita bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagimu. Say in our Lord. Biarlah semua kita betul-betul memahami jati diri kita yang baru di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Kita punya kemampuan untuk hidup kudus berkenan kepada Dia. Karena kita punya Kristus di dalam kita. Ada Roh Kudus yang menuntun kita. Ada firman yang Dia singkapkan. Ada pemimpin yang mengayomi kita. Ada Tuhan yang memproses hidup kita. Ada Tuhan yang menjagai kita. Siapa yang dapat melawan kita? Kalau Tuhan di pihak kita. Kalau kita berpihak dengan Tuhan, Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kita di jalan kemenangannya. Seperti yang tadi disampaikan oleh siapa? Suaminya Mian, ya. Seperti itu oleh Gunawan. Bapa sedang menuntun kita. Lihat tangan kanannya sedang memegang kita, membawa kita untuk terus berjalan di jalan kemenangannya. Hari lepas hari Dia akan bawa kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah ketika kita nyanyi lagu ini, semua kita betul-betul menyerahkan hidup hanya kepada Dia. Kalau ku hidup, serahkan hidupmu.
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, sebab Engkau kebenaran. Sebab Engkau kebenaran yang menyelamatkanku. Dia memberikan hidupnya, berikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu, ku perlu nyatakan janji-Mu kepadanya, janji-Mu kepadanya. Hanya hidup untuk Dia, tidak kepada yang lain. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap, yes, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Hanya pria, katakan kalau ku hidup pria dengan suara keras. Dengar Tuhan, dengar. Praise God. Yang wanita katakan dengan tegas kepadanya, musik bersama-sama deklarasikan, katakan kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ini ketetapan kami. Yes. Dunia bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama dengan musik bersama deklarasikan sekali lagi. Kalau ku hidup
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku. Sekali lagi, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku. Siapapun juga tidak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan, dari kebenaran Tuhan, dari rencana Tuhan. Fakta-fakta buruk yang saat ini ada di hadapan kita, apapun yang terjadi di hadapan kita, kita katakan semua ini tidak bisa menjauhkan aku dari kasih Tuhan, tidak akan pernah bisa menjauhkan aku dari rencana Tuhan, tidak bisa menggagalkan dan menghalangi langkahku untuk menyelesaikan rencana Tuhan sampai di garis akhir. Haleluya, haleluya, haleluya. Terjadilah atasku, atasmu, terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Berikan sorak-sorai sekali lagi. Yes. Kita doa berkat langsung ya. Oke, jangan duduk dulu, doa berkat langsung. Haleluya. Haleluya. Engkau siap memberkati kami. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Karena kami telah buat komitmen. Kami katakan selama kami hidup Tuhan, kami hidup hanya bagi Engkau, untuk menghidupi jalan-jalan-Mu dan menyelesaikan rencana-Mu. Karena itu ku berkata, pergilah, maka aku menyertai Engkau sampai kepada akhir zaman. Terimalah berkat anugerah, kekuatan yang berlimpah-limpah, yang tidak terbatas, turun atasmu, turun atasmu, turun atas kita semua. Membuat kita diberikan kemampuan untuk terus melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Semua yang kita butuhkan, hikmat, uang, semua fasilitas, apapun yang kita butuhkan, Dia sudah sediakan. Engkau diberkati pada waktu masuk, pada waktu keluar. Diberkati semua yang kita kerjakan, karena kita hanya hidup untuk Tuhan, tidak bagi yang lain. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.